Baik, dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang QuickBook Online. Jadi QuickBook Online ini adalah satu program yang dirancang oleh Intuit dari Amerika. Ya, Intuit ini berdiri sejak tahun 1983 dan kemudian berkembang begitu pesat, ya, sehingga sampai saat ini Intuit ini telah mendapat banyak penghargaan, diantaranya telah meraih sebagai UK's number one di Inggris, software terbaik di Inggris untuk usaha kecil dan menengah, dan juga dia juga mendapat penghargaan sebagai Canada's number one choice di Kanada untuk software small business and accountant, ya. Dan dia juga mendapatkan penghargaan sebagai the world best selling accounting software, ya. Oke, pada kesempatan ini Intuit telah membuat satu program, yaitu Intuit QuickBook Online, di mana program ini berbasis cloud, ya, dan juga telah menjadi sebagai number one best cloud accounting software in the world karena telah mencapai hampir 1 juta customers di seluruh dunia, ya. Jadi dan pelatihan ini, ya, nantinya presentasi ini dipersembahkan oleh saya, Mirwan Anton Siregar. Dan saya mendapatkan Certified Pro Advisor QuickBook Online, ya, sejak awal tahun 2015, tepatnya tanggal 6 Januari 2015. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang profil saya bisa diklik di proadvisor.intuit.com, ya, QuickBook Help Global Mirwan Anton Siregar. Dan jika Bapak puas atau berminat untuk menerapkan program ini di usaha yang Bapak atau Ibu sedang garap pada saat ini, ya, silakan menghubungi saya di nomor 087894368494. Ada WhatsApp-nya dan juga di nomor Telkomsel 0812 70 13 015, ya. Baik. Inilah QuickBook Online. QuickBook Online ini bisa diakses di mana saja karena dia berbasis online. Untuk tampilan perdana daripada QuickBook Online, ya, kita bisa lihat di sini ada Client's Home, ya. Dan contoh ini adalah contoh perusahaan yang akan kita gunakan untuk membuat beberapa transaksi untuk memperlihatkan fitur-fitur yang ada di QuickBooks Online. QuickBooks Online ini bisa diakses di mana saja, kapan saja, sepanjang kita tersambung kepada akses internet, ya, sehingga memudahkan seorang yang memiliki usaha di banyak tempat dan juga ingin mengontrol bisnisnya di mana saja, kapan saja, ya. Bisa juga membuat invoice, melihat semua laporan-laporan keuangan lainnya. Baik, untuk di sisi sebelah kiri ini kita ada beberapa fitur. Di sini ada Accountant Home, ya, kita bisa melihat. Kemudian Client's Home, ya, Client's Home ini nanti kita bisa melihat berapa income kita dan expense kita, dan sebelah sini kita melihat transaksi-transaksi yang terjadi, ya. Kemudian ada Customer, ya. Customer ini kita bisa melihat berapa yang unbill yang dalam waktu 365 hari terakhir, ya. Dan juga ada unpaid yang belum terbayar dan paid, dan ini contoh-contoh customer yang ada nanti akan terdaftar di sini. Kemudian supplier, ya, ada employees, kemudian transaction. Nah, transaction ini bisa dilihat semua, ya, dan juga report, ya, dan terakhir apps yang mendukung lainnya. Nah, untuk inventory ini bisa kita lihat nanti di dalam pemasukan barangnya, kita bisa melihat
di dalam all list product and services. Ya, disinilah nanti kita akan membuat berbagai macam barang dan jasa yang akan kita jual. Baik ya, setiap bisnis tentunya mempunyai kriteria menjual barang atau jasa. Apakah barang itu kita beli secara tunai ataupun kredit, kemudian kita inventory dan kita jual kepada pelanggan dan calon pelanggan kita yang akan kita tawarkan, apakah itu secara kredit ataupun tunai. Nah, untuk mendukung itu di dalam akuntansi itu dikenal istilah dengan chart of accountant, di mana semua biaya-biaya itu nantinya akan dikelompokkan ke dalam chart of accountant, chart of accounting atau COA. Nah, untuk mengeset ya chart of accounting, kita bisa melihat di sini di ikon tanda roda gigi ya. Kita melihat di sini chart of accountant. Ya, chart of accountant ini uniknya di dalam QuickBook, dia bisa menggunakan nomor dan bisa juga tidak menggunakan nomor, tergantung kita mau menggunakannya sebagai apa. Ya, kita lihat chart of accounting-nya di sini. Ya. Nah, dia loading. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah standar yang akan kita isi. Misalnya kita ingin membuat baru satu chart of accounting. Oke, kita klik new di sini. Kita klik new. Nah, di dalam kategori type ini kita diarahkan untuk memilih chart of accounting yang akan kita buat itu dikelompokkan kemana. Misalnya kita ingin membuat bank, salah satu bank yang akan kita buat. Maka kita klik di sini bank ya. Kemudian kita pilih di sini cash on hand ya. Di sini kita ganti misalnya Bank Mandiri ya. Kita klik Bank Mandiri. Oke. Kemudian kita copy di description-nya ya. Nah, kita akan menanyakan Bank Mandiri ini rekening yang akan kita buat rekening rupiah atau dolar ya. Nah, di sini sebagai contoh kita masukkan bahwa kita punya rekening rupiah ya. Dan di sini kita akan klik dia masuk sub account yang mana. Kita kelompokkan dia kas dan setara kas. Oke. Ya, kalau ada balance-nya kita isi di sini balance kita berapa per tanggal tentunya 1 Januari ya. Kita pilih di sini tanggalnya 1 Januari. Oke, ya. Kemudian kita save. Ya. Nah, nanti akan terlihat di sini ini Bank Mandiri. Ya, bahwa dia masuk di dalam kelompok kas dan setara kas. Ya, tidak ada nomor kode akun di sini ya. Jika kita ingin menggunakan nomor kode akun, ya bisa juga kita letakkan di sini, kemudian kita edit ya. Nah, di bagian ininya, nomornya ini bisa kita isi. Ya. Dia hanya terbatas oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 7 digit yang bisa kita isi. Ya, 7 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, 7 digit. Oke, tapi ini tidak menjadi satu masalah besar karena kita bisa melakukan sub account, ini termasuk dalam kelompok mana ya, dan juga kelompok-kelompok kategori type dan detail type ini. Baik. Untuk mata uang asing ya, misalnya kita ingin membuat satu bank yang menggunakan mata uang asing. Jadi caranya misalnya kita buat baru. Dan kemudian di sini kita pilih bank ya. Di sini cash on hand. Misalnya kita buat BCA USD ya. Kita buat BCA USD. Nah, untuk currency-nya di sini bisa kita ubah. Nah, USD United
dolar ya. Nah, kita lihat sub account ini tidak bisa dikelompokkan di sini karena ini IDR. Dia tidak akan mau ya. Kita perhatikan ya, nanti akan muncul pertanyaan di situ. Muncul peringatan ya. Nah, nih. Costnya sekian ya. Sorry ya. Ini tanggal 1 Januari. Oke. Ya. Kemudian kita save. Ya, oke. Save. Oke, kita save. Nah, dia tidak mau. Ya, makanya kita tidak bisa mengelompokkan dia sebagai sub. Ya. Nah, sistem tidak akan memberikan mengizinkan untuk itu. Ya. Nah, kita lihat BCA dia akan terpisah sendiri karena dia USD. Oke. Nah, kemudian hutang, ya, hutang dan piutang. Di sini ada piutang account receivable, ya, dan juga ada hutang, ya. Hutang di sini bisa kita buat, ya, account payable, ya. Kalau belum ada, kita buat di sini hutang, ya. Hutang, oke. EP, account. Ini sebagai hutang dagang, ya. Oke. Kemudian kita save, ya. Nah, setelah kita membuat chart of account ini, maka langkah berikutnya kita akan mencoba untuk membeli satu barang, ya. Untuk membeli satu barang, kita harus membuat data barangnya terlebih dahulu. Kita klik di sini Smart Consulting-nya, ya. Kemudian ada product and service di sini, ya. Kemudian kita klik new. Ya, nah barang di sini kita klik. Misalnya nama barangnya adalah laptop, ya. Laptop Pentium, ya. Laptop Core i5, ya. Mereknya Toshiba, ya. Toshiba. Oke, ya. Nah, kita akan ditanyakan apakah kita akan men-track quantity ini atau tidak. Jika kita men-track ingin mengetahui berapa quantity yang barang kita buat di sini, ya, initial quantity on hand-nya bisa aja kita buat untuk per tanggal hari ini kita buat 0 misalnya, ya. Dan inventory asset account dia akan masuk ke account inventory asset di sini, ya. Inventory asset dalam IDR, dan kita ingin di sini description and sales form-nya, ya, kita buat sama, ya. Dan sini juga purchasing-nya kita buat sama, ya. Nah, harganya ini nanti kita bisa berikan, ya, sales product count-nya, dan kemudian kita save and close. Nah, dia akan terlihat di sini laptop Toshiba Core i5, ya, dan account-nya akan masuk ke sini, ya, sales and product income. Nah, setelah kita mengisi barang ini, kemudian kita tentunya ingin membeli, menjadikan stok. Maka kita arahkan ke suppliers dulu, ya. Kemudian kita buat new supplier di sini, ya. Supplier ini juga bisa diimport datanya. Kita klik new supplier. Nah, dalam new supplier ini nama pertamanya, ya, misalnya di sini Mr. Andi, ya, Andi. Oke, company-nya adalah katakanlah PT ABC, ya, PT ABC misalnya, ya. Nah,
alamatnya misalnya di Nagoya, ya, Nagoya, Batam. Oke, ya. Nah, ini ketika kita membeli, ya, misalnya lah kita ingin membeli barang ini dalam kurs rupiah, ya, maka kita tulis rupiah. Kalau suppliernya ini adalah menggunakan mata uang asing, kita bisa menggunakan mata uang asing. Oke, kemudian kita save. Ya. Nah, setelah kita membuat informasi tentang supplier, tentunya kita membeli. Makanya di sini kita lakukan transaksi. Transaksi di sini adalah transaksinya bisa expense, ya. Oke, di sini ada new transaction. New transaction ini kita bill, kita expense, atau kita buat PO. Oke, kita buat PO, purchase order. Nah, kita buat purchase order di sini, ya. Kita pilih Pak Andi, ya, Andi, tanggal 1 kita beli, ya. Oke, purchase order. Sekarang tanggal 2, kita buat tanggal 2 saja, ya. Kita buat tanggal 2. Oke, ya. Nah, nomornya bisa kita ganti, dia memberikan ini, ya. Nah, ini diberikan lokasi di mana kita ingin membeli barang itu, ya, atau tempat kita bisnis kita. Nah, di sini kita lihat produk servisnya ini tadi Leptor OI3, ya. Quantity misalnya kita beli 2, oke, harganya katakanlah misalnya 5.500.000, ya. Oke, ya, 5.500.000. Nah, kita akan ditanyakan ini kita beli untuk customer siapa. Kalau kita menjual bebas, ini kita kosongkan saja. Kalau ini merupakan pesanan orang lain, bisa kita letakkan di situ. Dan ini kelas. Kelas ini ya misalnya kelompok. Kalau kita mempunyai 2 macam unit usaha yang memerlukan laba rugi yang berbeda, nanti ada konsolidasi, kita buat kelas di situ. Ya. Tapi kalau dia kosong saja, kita kosongkan. Oke. Nah, kemudian kita save, ya. Nah, perlu diketahui di sini kita bisa meng-attach PO yang kita berikan, ya. Dan kita save. Nah, ada di save, ya. Langkah berikutnya setelah kita buat PO, ya, tentunya kan datang pemberitahuan, oke, barang itu sudah datang. Kemudian ini kita lihat, ya, di sini kita lihat kembali transaksinya. Nah, ini, ya. Ini maaf, ya. Oke, kemudian kita ingin buat transaksi baru. Transaksi baru ini kita bill, ya. Kita bayar. Kita bayar kepada Andi tadi, ya. Nah, akan terlihat di sini bahwa kita telah memiliki PO sebelumnya, ya. PO kita dari Andi PT ABC. Apakah ini kita akan tambahkan ke bill ini? Oke, kita akan tambahkan di sini. Ya, karena kita ingin membuat invoice. Nah, sini akan terlihat, ya. Oke. Nah, invoice ini. Nah, ini akan kita save, ya. Pembayarannya di sini, ya. Due date-nya tanggal berapa? Ini 1 bulan, bill date-nya tanggal sekian. Due date-nya tanggal sekian, ya. Ini 1 bulan, bisa aja kita rubah. Ya, kemudian kita, ya, kalau kita lihat di sini, ini bill-nya, ya. Kita save. Oke. Ya. Nah, ketika kita save, ini artinya transaksi ini telah di jurnal, ya. Maka kita coba melihat hasil jurnal daripada transaksi tadi. Itu bisa kita lihat di report, ya. Kemudian kita masuk kepada accountant, di sini ada jurnal, ya. Nah, bisa kita melihat
Ya, ini transaksinya, transaksi mulai dari Januari misalnya sampai Desember, ya. Kita buat ya, 31, kemudian kita run report. Nah, ini transaksinya. 2 Mei 2015, Andi, ya, kita memiliki utang dagang 5.500.000, tetapi kita punya inventory aset bertambah 5.500.000, ya. Nah, ini adalah contoh daripada laporan yang ada di jurnal itu tadi. Nah, untuk langkah berikutnya kita tentunya melakukan pembayaran. Ya, ketika kita ingin melakukan pembayaran misalnya pada tanggal yang sama, kita tetap klik juga di sini, kita expense, ya. Kemudian kita pay bills, ya, kita pay bills. Kita lakukan pembayaran lewat pay bills. Nah, di sini akan melihat, kita rubah, kita pakai ini, ya. Kemudian apa yang ingin kita bayar? Yang ingin kita bayar di sini adalah, ya, coba kita lihat. Ya, kalau ingin melakukan pembayaran, ya, maaf ya, di sini ingin melakukan pembayaran, kita masuk ke dalam supplier. Kita lihat dulu suppliersnya di sini ada Pak Andi, ya, Pak Andi di sini. Kemudian kita lakukan make payment, ya. Kita lakukan make payment. Nah, di sini kita lakukan make payment. Berapa besar, ya? Ini yang kita pakai adalah rupiah, ya. Kemudian make paymentnya sebesar 5.500.000, ya, amount to credit 5.500.000, outstandingnya, ya. Kemudian kita coba print preview, ya, print check, ya, print remittance slip. Ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini, ya, remittance advance-nya. Oke, nah ini bisa kita emailkan atau kita print ke mereka, ya, untuk nomor ini. Oke, nah berikutnya kita save and new, ya, save and new. Oke. Nah, kita lihat kembali apa yang terjadi di dalam jurnalnya, ya. Kita masuk ke dalam report, kemudian kita lihat di sini jurnalnya, ya. Kita rubah di sini dari tanggal Januari, ya, kemudian di sini sampai Desember, ya. Kita lihat, oke. Nah, ada 2 jurnal yang terjadi di situ, kita beli dan kita bayar utangnya. Nah, ini, ya. Ini semua. Oke, kemudian transaksi berikutnya adalah kita melakukan penjualan. Ya, penjualan. Nah, ketika kita ingin melakukan penjualan, kita harus membuat dulu nama customer kita. Nama customer kita di sini kita buat siapa? Misalnya Mr. Alan, ya. Alan, dia punya PT XYZ misalnya, ya. Kemudian kita save, ya. Data berikutnya nanti akan kita isi kemudian, ya. Nah, oke, ya, ini ada Mr. Alan, ya. Kita masuk ke dalam transaksi, di sini ada sales, ada penjualan. Kita lihat ketika kita ingin membuat penjualan baru, di sini kita ingin membuat invoice. Kita membuat invoice penjualan. Ya. Di sini kita ambil Alan, ya. Oke, transaksinya adalah, ya,
Oke, produknya adalah laptop Core i3, dia beli satu, ya, harganya katakanlah kita jual 7.500.000, ya, pasnya kosong. Ini akan kita bahas tingkat berlanjut, ya. Kemudian kita bisa print preview. Wah, kita lihat print preview di sini. Bisa juga kita buat print packing slip, ya. Nah, invoice ini bisa langsung kita email dan bisa juga kita kita print. Ini adalah invoice-nya. Kemudian kita close, ya. Kemudian kita save di sini, ya. Oke. Nah, daripada transaksi yang sudah terjadi ini, kita lihat laporan yang terjadi. Itu kita lihat di jurnal, ya. Kita lihat di jurnal transaksi yang terjadi itu adalah sebagai berikut, ya. Kita rubah di sini, ya. 1 Mei misalnya sampai tanggal 31 Mei, ya, untuk 1 bulan saja. Ada beberapa transaksi yang sudah terjadi, ya. Nah, ini, ya. Kita memiliki piutang, ya. Kita memiliki piutang sebesar 7.500.000, ya. Dan kemudian kita menerima pembayaran, kita catat, ya. Transaksi kita pergi klik ke customers di sini, ya. Kita klik customers, kemudian di sini ada Alan, ya. Kita receive payment dari dia. Kita menerima pembayaran dari dia sebesar 7.500.000, ya. Nah, ini kita klik, ya. Kemudian kita buat clear payment, ya. Bahwa setelah dibayarkan semuanya ke dalam rekening Bank Mandiri IDR, ya. Kemudian kita clear payment di sini. Oke. Clear payment itu kita bersihkan 7.500.000, sorry ya. Oke. 7.23. Oke, 7.500.000. Ya, kita print di sini invoice-nya, ya. Kita receive payment. Nah, ini receive payment-nya. Oke, ini kita bayarkan ke mereka. Nah, kemudian kita save saja, ya. Kita save and close. Ya. Nah, itu tadi. Kemudian kita lihat kembali reportnya bahwa telah terjadi transaksi dengan jurnal sebagai berikut, ya. Ini tanggal 31, ya, run report. Nah, bisa kita lihat, ya. Nah, ini transaksi yang pertama, kita membeli, kemudian kita bayar, ya. Kemudian ini kita jual, ya. Kemudian ini kita terima pembayaran dari klien kita, Mr. Alan. Kita beli 5.500.000, kita jual 7.500.000, artinya kita mendapatkan keuntungan sekitar 2 juta. Jadi laba rugi kita adalah 2 juta rupiah. Kita bisa melihat di sini di dalam laporan laba ruginya, ya, di dalam accountant. Kita lihat di sini profit and loss-nya, ya. Profit and loss. Nah, ini periode 1 April sampai kita buat, ya, 31 Mei. Oke, nah ini dia, ya. Kita jual 7.500.000, ya. Kemudian kita beli, ya, harganya itu adalah 2.500.000 tadi, mohon maaf, ya. Cost of goods sold-nya adalah 2.500.000 tadi kita beli, ya. Maka keuntungan kita adalah 4.750.000. Maaf, ini kita lihat cost of goods sold. Cost of goods sold-nya adalah 2 juta. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Misalnya 2.500.000. Ini bisa kita tracking langsung dari sini, ya.
Nah, ya, kita trackingnya. Masih ada piutang lagi 2.500.000. Ya, oke, ya. Nah, untuk laporan-laporan yang ada di dalam QuickBook ini sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali yang bisa kita pergunakan. Dia bisa membuat laporan ya berdasarkan profit and loss by, ya, kita lihat profit and loss comparison bisa. Kemudian di sini kita lihat all reportnya ada untuk business overview ya. Di sini ada profit and loss by class. Ya, jadi kalau setiap transaksi itu kita kelompokkan berdasarkan kelas, misalnya ada untuk kontraktor ada proyek perumahan A, kemudian proyek perumahan B. Jadi setiap transaksi jika kita sudah mengalokasikan ke sana, maka laporan laba ruginya bisa dilacak berdasarkan kelas. Dan untuk keseluruhan bisa juga ini konsolidasi. Dan juga bisa konsolidasi profit and loss ini berdasarkan lokasi. Jadi setiap transaksi yang kita lakukan itu sudah kita alokasikan untuk lokasi tertentu, misalnya satu di Batam, satu di Jakarta, ya kita bisa melihat laporan laba rugi di Batam berapa, di Jakarta berapa, dan di daerah mana berapa ya. Jadi setiap transaksi itu kita bisa melihat kapan saja, di mana saja, ya dalam hari itu juga. Jadi tidak ada istilah yang namanya memberikan laporan dari staf kepada pimpinan. Yang bisa kita lihat itu apa yang sudah mereka kerjakan untuk rentang waktu tertentu, sehingga program ini bisa memudahkan kita untuk mengontrol segala transaksi yang ada di dalam lingkungan bisnis kita. Nah, kelebihan berikutnya di sini adalah budget versus actual. Nah, kita bisa membuat budget dan juga membandingkannya dengan aktual yang sudah kita keluarkan. Actual versus budget. Ya. Nah, ini bisa. Ini kan karena kita tidak membuat budget, jadi tidak ada budgetnya di sini. Dan berapa persen terjadi diskrepansi, terjadi penyimpangan terhadap budget itu. Ya. Jadi inilah. Laporan-laporan ini pun semua masih bisa di custom, ya, bisa di custom, bisa di edit ya. Yang paling sering digunakan untuk melacak transaksi-transaksi yang diperlukan itu adalah di bagian account and report ya. Ini ada transaction detail by account. Nah, transaction detail by account ini bisa kita filter ya. Pertama berdasarkan tanggal, misalnya tanggal ini kita mulai dari tanggal 1 Januari biar kita tidak rubah-rubah lagi sampai tanggal 1 tahun ya, 31 Desember. Nah, ini kita customize. Nah, kita customize di sini ya. Bisa kita lihat ini transaksinya ya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Sorry ya. 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi kita tidak perlu lagi nanti untuk melakukan filtering seperti ini ya. Nah, kita ingin melihat grupnya by account apa by supplier ya. Kalau kita ingin melihat by supplier bisa juga ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini berdasarkan account dulu. Kemudian ada change column. Change column di sini kita bisa gunakan filter-filter yang akan kita perlukan. Misalnya kita tidak mau nih adjustment, ini kita pindahkan ya. Location, path, split ini gimana segala macam ini kita okekan ya. Kemudian kita kasih judul di sini ya, judul jurnal ya, misalnya jurnal akuntansi ya, akuntansi, jurnal akuntansinya. Oke. Nah, kemudian kita run report di sini. Kita lihat ya apa yang terjadi. Nah, ini di sort berdasarkan jurnal ya, berdasarkan account. Ini bisa kita rubah-rubah. Oke. Nah, ini payment. Jika kita tidak mau namanya ya, kita tidak mau menggunakan nama, lokasi atau kelas ya, ini bisa kita
nama ini boleh lah ya. Nama mau kita ganti dengan nama perusahaan ya, bisa juga ya. Ini kita custom ya. Namanya di sini kita ganti dengan apa? Kita change column ya. Di sini kita lihat ya, supplier atau customer. Oke. Ini supplier misalnya ya. Supplier kita letakkan di sini. Ini nama kita pindahkan ya. Nah, supplier ini kemudian kita turunkan di sini ya. Nah, kita tidak mau ada lokasi, ini kita kelas juga nggak mau kita ya. Kemudian kita lihat lagi di sini apa lagi yang akan kita mau masukkan. Ya. Oke, nah ini kita okekan. Nah, kemudian kita run report. Ya. Nah, kita run report. Nah, di sini akan kelihatan sudah tidak ada lagi kelas itu apa ya. Nah, lihat ini adalah transaksi untuk account ini. Kita lakukan payment ya, kemudian ada yang dagang segala macam ya, Randi. Nah, laporan ini kemudian bisa kita save, kemudian kita simpan di satu laporan jurnal akuntansi, kemudian kita masukkan dia di dalam kelompok, misalnya adalah ini laporan rutin ya, laporan rutin perusahaan ya. Nah, misalnya ya, laporan rutin perusahaan ini kita save ya, kita save kemudian kita okekan. Nah, kita bisa melihat di sini ya, di dalam report ini, my custom report ini sudah ada nih laporan rutin perusahaan. Jadi kalau kita ingin menjalankan ininya ya, nanti kita akan berikan nomor tambah terus ya. Dia sudah langsung sudah diedit ya, dan seperti ini. Januari, Desember. Jadi kita tidak perlu lagi repot mengedit-edit laporan. Ya, ini laporan rutin perusahaan seperti apa. Ya. Jadi masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya yang bisa kita olah ya. Tapi intinya bahwa QuickBook ini memudahkan kita untuk mengontrol usaha kita di mana aja, kapan saja ya. Dan juga kita tidak perlu berinvestasi yang begitu besar untuk menyediakan perangkat-perangkat komputer ya, dan juga support yang diberikan oleh Intuit dan juga saya sebagai Certified Pro Advisor ya, kapan saja. Sehingga banyak sekali biaya-biaya yang bisa dihemat jika Anda menerapkan QuickBook Online ini di dalam mengontrol perusahaan Anda. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan ya, atas perhatiannya saya ucapkan ya terima kasih.